Oke, selamat datang teman-teman di podcast Si Paham. Jadi kita di sini tuh ngebahas sesuatu karena kami ini orangnya paham segalanya. Yoi. Jadi kita akan bahas banyak hal ya Bang ya. Kita taruh dulu, kita recoy. Ini mau bicara apa nih kita, Bang? Aduh. Apa jaminan untuk kalian? Jadi problemnya nih Bang nih, Gimana? di kehidupan yang dewasa ini. Di kehidupan yang dewasa ini gue tuh ngerasa gini Bang. Makin mau lulus, makin pusing mau jadi apa Bang. Kalau kata orang-orang zaman sekarang mah quarter life crisis kenapa? Oh, Keren ya? Kalau ngalamin itu ya? Lagi ngalamin itu. Tapi kan agak aneh ya, agak mengherankan ya. Tiba-tiba udah di ujung lulus, bingung mau jadi apa. Bukan Iya. dari awal lu udah nentuin mau kuliah di mana. Kalau kuliah di mana iya, tapi mau jadi apa makin kesini tuh makin realistis. Soalnya mungkin teman-teman yang ada yang lagi nonton nih, pasti dulunya pengen cita-cita misalnya jadi pilot apa jadi dokter. Makin kesini kan makin susah tuh kerasanya ya. Kayaknya cita-citanya makin banyak yang gak realistis. Nah, tapi gue tanya dulu, kenapa lu makin takut untuk bermimpi? Makin takut Cita-cita. Ini quotes dari salah satu petani ya. Katanya Petani apa? ada petani jambu di daerah Bantul. Jadinya saya pernah ngobrol. Katanya gini, apa namanya? Katanya orang itu semakin tahu sesuatu, terus semakin takut ngapa-ngapain, Bang. Iya. Bener nggak menurut lu? Menurut gua benar sih. Karena semakin banyak tahu ya, kita itu semakin banyak pertimbangan gitu loh. Oh, gua mau kesini nih, tapi lewat jalan A atau jalan B ya? Jalan B banyak polisi tidurnya. Jangan asusah. Jalan A susah gitu. Ya jadi semakin banyak tahu memang benar, semakin kita jadi sulit untuk memutuskan, Bang. Nah, itu salah satu tadi contoh dia ngomong tuh si paham tuh kayak gitu tadi. Iya. Seolah udah pernah ngejalanin seluruh hidup jadi ngasih gua tahu paham kalian. banget. Ya emang ini dibuat untuk so tahu kok, santai aja. Masa depan gua cerah banget kok sekarang. Nah gitu teman-teman, gue juga bingung kayak gitu. Ketika orang pada bingung masa depannya apa, gue bingung kenapa masa depan gue cerah banget. Tapi, Bang, Gimana? ini sering apa ya? Gue rasain ya, banyak orang-orang sekarang itu ya di media sosial itu ya khususnya. Mereka itu mengeluhkan tentang kondisi mereka gitu loh. Mereka mengeluhkan tentang perasaan mereka gitu loh, dengan masa depan yang tak jelas gitu loh. Menurut lu gimana, Bang, tentang fenomena itu, Bang? Maksudnya kan orang-orang jadi berefek ya. Misalnya nih, gua ngeluh tentang wah hidup gua ini susah gitu loh. Masa depan gua nggak jelas gitu loh. Tiap hari bangun tidur pokoknya itu rutinitas yang monoton gitu. Mungkin Kan orang jadi terpengaruh. Oke, mungkin media sosial. lu yang pada nonton dan ini di belakang lagi ada tag VO ya teman-teman. Ada tag VO. Jadi ini kami tabrakan. Ini kami di studio. Tapi studionya kami setengah-setengah bayarnya. Jadi memang Miskin amat sih. Jadi memang kepentingan kami dibagi dua. Oke. Jadi nggak masalah. Oke. Menjawab yang tadi Ipan nanya ya. Jadi masih dengar? Masih tag dari ternyata. Gini nih. Jadi buat teman-teman yang nonton dan Bang Ipan, kalian harus tahu Oke. bahwa masa depan itu susah diraih. Iya. Apalagi cita-cita. Apalagi mimpi. Nah, yang saya bingung sebenarnya. Saya setuju dengan apa yang bilang sama Ipan bahwa tentang di medsos banyak yang sambat tentang bagaimana masa depan. Itu oke, saya deal. Tapi yang saya heran cuma satu. Kadang orang yang kayak gitu, itu juga nggak ngelakuin usaha apa-apa, Bang. Nah, Menurut lu gimana tuh? itu dia. Gue nggak tahu itu ngejawab apa enggak sih ya. Tapi gue nanya lagi aja. Soalnya gue agak lupa pertanyaannya. Bahkan bisa jadi mereka cuma ikut-ikutan tren gitu. Emang ada tren kayak gitu? Ya kan sekarang kayak tren-tren mental illness semuanya kena gitu loh. Padahal kan belum tentu gitu. Padahal mental illness sebenarnya kalau yang asli memang berbahaya kan, Bang? Berbahaya. Banyak teman-teman gue yang Apa? Bukan berbahaya. Abis berbahaya kena. berbahaya treatnya boy. Gue agak takut jokes kayak gitu. Karena ngeri nih. Ini di-share soalnya. Berbahaya. Jadi banyak yang bahaya. Kalau asli itu bahaya sebenarnya, kalau penyakit mental beneran itu bahaya. Soalnya kita sendiri tahu kan media sosial itu efeknya bahaya banget ya. Ngeri. Maksudnya cuman ngelihat aja itu bisa ngaruh gitu loh. Lagi malam-malam TikTok. mikirin apa gitu tiba-tiba ngeliat orang-orang sambat, ya Allah kok hidup gini-gini amat, Tapi jelek-jelek amat. FVP gue sih bukan orang sambat tuh.
Apa? Joget. Lu udah coba lihat dah. Bayangin ya malam-malam jam 2. Iya. Gabut mau ngapain nggak tahu. Warung udah tutup semua. Iya. Ngelihat orang joget yang mohon maaf pakaiannya terbuka. Kan menurut gua ini pancingan menurut gua. Pancingan untuk melakukan sesuatu hal yang kurang baik menurut gua. Gue kebayang loh, tiba-tiba ada anak-anak cita-cita pengen joget TikTok. Tapi ada. Ada ya? Ada. Sekarang tuh Jadi jadi baju seksi gitu. wah itu ngeri tuh ya. Bayangin anak TK tuh segini-gini baju seksi kan. Cita-cita Nggak boleh. apa? Bikin buka akun OnlyFans. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. OnlyFans itu apa sih? Situs vlog. Oh, situs vlog. Jadi dia memperlihatkan keseharian, berbayar berapa dolar gitu. Jadi kita bisa intip kesehariannya sehari-hari. Paham kan? Iya dong. Paham. Langganan brownies. Nah, lanjut nih Bang nih. Yang tadi kan gue bilang, gue bingung banget nih, makin tahu makin deg-degan nih gue ke depan kayak apa nih. Tapi nggak usah sotoy. Nggak usah sotoy. Biar ano. Itu copot satu. Nggak apa-apa biar keren. Nih, teman-teman lihat no. Copot satu sotoy. Udah punya orang sotoy. Pegang aja biar ada Oke. properti yang main. Gue bingung ya Bang ya. Hmm. Masa depan gue kan cerah banget nih. Banget cerahnya luar biasa dah. Banget ya, iya. Gue udah gak ngerti lagi kesuksesan apa yang akan menerpa gue gitu. Menyilaukan ya sampai Menyilaukan nggak banget. bisa ngelihat lagi. Makanya gue kasihan pengen bagi-bagi sukses sama teman-teman gue namanya. Oke. Nah, yang jadi highlight gue adalah mungkin teman-teman juga ngerasain. Kadang-kadang yang bikin cita-cita gagal tuh teman sendiri. Kok bisa? Serius? Kok bisa? Kok ketawa? Kameramen ketawa. Anda sering dipatahkan ya dalam tongkrongan. Tahu nggak yang gini-gini? Nggak. Emang gimana Bang gitu? Gimana Bang? Kok bisa gitu loh? Aku kaget loh sumpah, gue kaget loh. Iya Bang, jadi gue tuh kasihan sama orang-orang yang punya semangat baik, punya etikat baik, tapi hancur sama temen brengsek satu ini. Oh. Menurut lu gimana tuh Bang? Buat temen si brengsek anjing satu ini loh. Tapi dia udah pisahin belum? Itu konteksnya bercanda, masukan, Memang di atau pembawaannya menjatuhkan? pembawaannya emang bercanda, Oke. tapi serius, tipis-tipis serius. Oke. Menurut lu gimana tuh? Gue masalah sih. Serah dia ngomong apa. Tapi jujur gue ngomong kayak gini sebenarnya gue salah satu yang menjatuhkan temen gue ya. Enggak lah, bercanda. Kalau lu kan meninggikan diri sendiri. Gue kan meninggalkan diri sendiri, Apalagi tapi jadi gue orang emang tinggi. Makanya kalau pepatah apa kata-kata keren mah bilang hidup tuh kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nggak masuk sama kamus gue, karena kalau di kamus gue itu hidup itu kadang di atas banget. Gue nggak pernah ada fase di bawah gitu. Tapi Bang, circle itu apa ya? Mempengaruhi nggak Bang untuk mencapai cita-cita? Menurut gue mempengaruhi Bang. Kenapa? Sekarang lu bayangin aja, lu hidup, berteman, kuliah, kerja mungkin, ke apa namanya, selama 24 jam lu mungkin ke teman-teman lu jauh lebih banyak daripada ketemu orang tua lu. Lah kalau dia cita-citanya jadi pegawai Bang? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Lah, kalau- Tapi circle nggak ngaruh. Sekarang misalnya gini, gue pengen jadi pegawai bank nih, tapi gue nongkrongnya sama circle pilot gitu, Oh iya. kan gue nggak jadi pegawai bank, gue akan terinfluence untuk jadi pilot kan? Oh iya. Iya dong, Ya cuma influence doang toh. Stop situ aja dah. sampai situ aja, udah sampai situ aja. Oke. Jadi si circle ini menurut gue penting bang, untuk kedepannya terutama. Karena jadi Bang Ipan ini FYI buat teman-teman semua, FPI. FYI Oke. kan si paham. Teman-teman semua, Bang Ipan ini banyak proyeknya. Matamu cok, jangan gitu cok. Amin. Amin. Enggak masalahnya dia ini beda tipis loh antara ngedoain, ngejatuhin. sama Tapi kredit. benar teman-teman, Bang Ipan tuh berkeseniannya saat-saat luar biasa lah. Sumpah jangan gitu cok. Nah, salah satu yang membuat Bang Ivan mungkin sampai di tahap ini tuh karena teman kan? Iya, kayak teman-teman gue, circle gue Bagus memang ya? Bagus banget, sangat mendukung gitu loh. Bentuk dukungan circle tuh kayak apa sih? Kayak apa ya? Yuk bikin ini yuk, ayo gitu loh. Kadang bertukar ide gitu loh. Tapi ada nggak sih, lu udah ayo-ayo nih, syuting kek apa kek, produksi apa terserah, mau film mau apa, tapi terus di dalam diomongin. Itu kan sering, itu biasa. Kayak Anda yang merasa bangsat Anda. Tapi itu biasa memang, kok omongan orang itu biasa sih. Kenapa? Tapi kan dia yang ngajak, Ya tapi kan wajar. Anda anjing.
Bercanda. Itu wajar coy. Maksudnya kita nggak bisa mengontrol hal yang di luar kendali kita. Gue tuh nih bang ya, salah satu ini mungkin sharing-sharing nih, prinsip hidup nih. Ya. Prinsip hidup gue tuh sederhana sebenarnya bang. Oke. Lu bebas ngapain aja, tapi gue juga bebas ngapain aja. Ah itu kan bagus banget itu quotes of the day itu. Tapi kalau dia ngomongin berarti gue boleh nonjok. Jangan nonjok lah. Terus apa? Yang setara dong, ngomongin juga. Masalahnya ngomongin di belakang bisa ngancurin karir. Iya sih. Coba, lebih jahat daripada nonjok. Iya sih. Bangsat kan? Iya sih. Coba. Kamu pernah? Enggak. Oh enggak ya? Gue pernah diceritain sama salah satu teman gue. Tenang aja. Gimana tuh? Teman gue tuh. Spill dong. Anda. Jadi teman gue tuh cerita ke gue. Kalau jadi dia tuh pemain bola tarkam. Pemain bola? Tarkam. Oke. Tarkam apa? Antar kampung. Oke. Nah, dia tuh sebenarnya punya kemungkinan lah, punya potensi untuk ke provinsi. Tapi gagal. Karena temen di sekelilingnya apa terus diomongin sama bandar judi. Serius. Terus gimana? Yang lain-lain bandar judi semua terus ngomongin. Diomongin, dijelek-jelekin terus akhirnya dia punya motivasi yang menurut gua sangat luar biasa. Gua harus jadi penjudi lebih dari dia. Itu menurut gua gokil. Itu real. Anjir. Itu salah satu contoh. Tapi kan itu secara tidak langsung dia terpaksa dong untuk jadi penjudi yang Tapi kan nggak dipaksa. Lu pernah nggak diledek tapi lu pengen ngalahin dia, pengen ngehancurin dia dengan anjing lu lihat ntar nih gue ya. Tapi ya Bang, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah setelah dia jadi penjudi hebat nih di antara teman-teman lainnya, terus apa? Sek bebas kayaknya sama Ngentiau. Ya teman-teman ini dari sek bebas ya. Jangan pernah sek bebas. Pernah tapi diem-diem aja. Jangan diupload di OnlyFans. Jangan. Apalagi Ketawa. Nanti jadi materi stand up. Jadi gitu bang, sebenarnya gue tuh yang bikin gue lagi dalam ini ya top of mind bahasa kerennya mah. Gue lagi gitu tuh, lagi masa depan gue gimana nih abis ini ya. Kadang kalau dipikir apa ya, malah capek sendiri kalau dipikir. Tapi kalau nggak dipikir, Bahasa ilmiah itu paradok. Wede. waduh. Salah satu yang saya suka. Wede. Paradok dokumenter terbaik dari Jok. Bagus. Si orang. Keren tapi. Tapi gue lebih respect Rangkum sih. Kenapa tuh? One stand man. Wih, Iya. gue denger satu orang doang. Jadi teman-teman kalau DM dirangkum saya yang bales. Kombang karyawan, kombang produser. Nah kalau teman-teman ngelihat rangkum tuh sering online di IG, itu karena saya lagi scrolling. Jadi gitu ya teman-teman. Dan kadang bangsat-bangsatnya teman-teman ini adalah ngajak nyoto tuh di IG rangkum. Tuh anjing bang. Ya, ngajak. Wahyu. DM ya? Wahyu itu. Nelpon gua nggak bisa. Di IG gua pribadi nggak bisa. Masuk di IG rangkum nulis kue kini yang dinyo ayo ngopi. Terus aku balas maaf ya mas, gue bilang gitu. Ini IG official bangsat gitu gue. Ntar dia datang nih, dia nanya di mana lalu? Udah nggak usah dijawab. Oke, aku udah jawab. Oh ya, buat teman-teman Wahyu itu dia itu adalah tipikal manusia, mungkin teman-teman juga punya teman yang kayak gitu ya. Janjian jam 10 datang setengah 9 lah. Besoknya tapi. Manusia setengah biji kucing. Alasan tuh manusia setengah biji kucing. Cuma ada 2 alasannya. Ketiduran, itu pertama. Isi air. Karena jalan kosannya sama tempat nimba tuh 15 km. dan dia masih naik unta katanya. Ini Bang, masalah capaian umur, capaian-capaian di tiap umur gitu loh. Lu setuju nggak tentang ada hal itu? Enggak setuju. Umur segini harus segini gitu, umur segini harus segini gitu loh. Enggak setuju sih bang. Kenapa? Karena setiap orang itu berprosesnya beda-beda. Kadang berproses mulu, sukses kagak. Lu ngeledek ya? Banyakan berprosesnya daripada suksesnya. Kasian kan ya? Iya sih. Tapi ada juga orang yang berprosesnya dikit, suksesnya gede. Iya cuk. Anak pejabat. Gue kira beruntung banget, ini ngapain nih? Ini Kotor kayak mulutnya. Ini kameramen monyet. Jadi thank you. Gimmick. Berarti- Gimmick.
Berarti nggak apa-apa ya, Mbak, umur lu sekian. Ya umur 40 tapi kaya kan nggak, alhamdulillah aja kan. Ya alhamdulillah. Yang kasihan ini kalau Umur 40 matinya 41. nah itu baru gue mau ngomong itu. Yang kasihan gitu, baru karya 40 Desember, 41 Januari dia meninggal gitu. Dia cuma ngerasain seminggu untuk booking Traveloka aja. Belum sempet jalan-jalannya, belum sempet apanya udah meninggal. Itu kasihan. Jadi yang terpenting teman-teman adalah jaga kesehatan, jaga umur, kaya, jangan banyak berproses teman-teman. Sama jangan seks bebas. Banyakin suksesnya. Jangan seks bebas. Jangan seks bebas. Kalau mau seks bebas, jangan sampai ketahuan aparat gitu ya. Akibatnya itu apa dah? Akibat apa tuh? Seks bebas tuh. Ya Ya enak. banyak. Akibat seks bebas tuh yang pertama duit habis. Oke, satu. Kedua. Nah, kalau di rumput-rumput, Gatel. Gatel. Terus ada namanya sipilis, Bang. Ininya nih benana. apa aja? Ininya benana. Bau nanas. Jadi gitu. Mungkin Ih, sumpah sarutunan, Cok. ya mau gimana tuh? Sarutunan. Nggak apa-apa, yang penting Nggak apa-apa bisa ya. dimonetis ya. Oh iya. Jadi kalau teman-teman ngelihat video ini di take down, berarti itu ada masalah ya. Yang nggak bisa, kami nggak punya duit jadi. Cok, masalahnya, Cok. Ini kan dari tadi ngomong tentang Kehidupan, ini, itu. masa depan. Nggak ada jalan keluar. Emang ada teman-teman, masa depan itu diciptakan emang untuk tanda tanya. Kalau masa depan udah dikasih tahu, kita nggak pusing. Bener nggak menurut lo? Iya, bener sih. Coba lu bayangin, kalau masa depan udah dikasih tahu dari zaman lahir, santai gue mah. Mati besok itu slow, ngopi malamnya. Gimana? Apa tadi, kameramen namanya apa? Tentang orang yang sering menonaktifkan IG. Oh, ini menarik. Ini lari dari masalah masa depan ya. Oke, teman-teman, udah durasi berapa? 1940. Karena udah 19 menit. Yang tadi lo, Oh, oke. Temennya banyak yang begitu soalnya. yang jadi problem 19 menit adalah nguploadnya. Oke. Kebayang kan ngupload 19 menit kayak apa dengan internet di daerah sini yang bapuknya luar biasa. Wifi kenceng kok. Oh ini kenceng. Oh 11 tuh wifi-nya kenceng ya teman-teman ya. Oh, kenceng. Terus Kopinya enak. murah, ada member, Ada donat. ada donat. Jadi teman-teman kalau di 11 Coffee ini Ada WC-nya lagi. itu normal ya. Jadi di 11 Coffee itu Ada atap. diam dulu. Ada AC. Diam, bego. Ada member namanya. Member itu satu kali beli itu sehari itu dapat 2.000 rupiah Iya. poin. Iya, tiap beli 50.000 tuh. 20.000. Minimal 20.000. Contoh. Member. Nah, ini salah satu contoh member teman-teman. Wih, black card ya. Black card nih. Ah, Ini kalau di BCA, Nggak fokus, sorry. Elit banget. ini kalau di BCA nggak ada limitnya nih kartu kreditnya. Udah ini ya sementara 11, kalau mau agak lebih panjang masuk aja ke kami, bisa langsung DM IG. Jadi sekali lagi, tuh kan gue lupa tadi bahasa apa sih kita? Ini loh yang sering Oh, kita goblok. aktifkan IG. Oh, Itu nonaktifkan gimana IG. menurut lo? Tadi dulu, karena tadi kita bilang durasinya panjang, nguploadnya susah. Oke. Jadi kayaknya kita akhiri dulu untuk volume pertama. Kita nggak pakai apa tuh part atau apa, kita volume namanya. Volume ya. Nah, teman-teman volume pertama kita akhiri dulu. Kenapa kayak edisi? Edisi kayak buku nanti. Chapter? Chapter. Iya. Udah lah. Gua yang ini posisinya kita yang buat, jadi udah nggak usah berisik gitu maksud gua. Udah intinya volume pertama tentang bagaimana quarter life crisis versi si paham. Anu dong, kasih kata-kata penutup, Bek. Kata-kata penutup. Yoi. Jangan terlalu memusingkan masa depan, Terus? karena itu ada di depan. Jangan memusingkan masa lalu, karena itu ada di belakang. Hiduplah hari ini, hingga akhirnya nanti kau mati. Jangan lupa kunjungi IG @rangkumedia. Terus juga ada di YouTube, ya, itu Rangkum Media juga. Jangan lupa di subscribe, Ya. like, share. Kami nggak butuh head comment Anda. Tolonglah, kami ini baru loh. Support. Kalau kesel laporin aja langsung. Mental kami tuh nggak terlalu baik untuk menerima head comment Anda. Jadi jangan sosokan lah, namanya orang berkarya lah ya. Mungkin gitu di episode pertama tentang quarter life crisis versi si paham. Oke. Di episode kedua kita akan membahas tentang bagaimana orang yang sering non-aktif
terus diaktifin lagi sosmednya, oke? Oke. Kita akan hilangin profil WA. hilangin profil supaya Sorry. atau ada yang username-nya tadinya sama terus ganti. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin gitu dulu di episode pertama. Itu mungkin ini volume pertama dari Si Paham. Ini mau closing. Iya. Mungkin volume pertama dari Si Paham. See you di volume selanjutnya. Goodbye. Goodbye. Ayo.